Yang kamu minta tuh Halimah, Allah bisa kasih dengan syarat kamu begini. Ya Allah, ya Allah. Dan itu yang beliau sampaikan begini. Itu persis banget yang selama ini saya jatuh bangun dalam hal tersebut. Kayak ngelihat hati, kayak ngelihat WhatsApp. Kayak kita ngebaca WhatsApp tuh, ngeliatin hati kita. Ya Allah, maka udah serem setengah mati dah kalau ketemu mereka itu. Teman-teman saya tuh juga bilang, ya Allah, nih mau ketemu nih sama Ubaba Umairah, wudu dulu ah. Saya bilang enggak, saya malah nggak mau wudu dulu. Biar sekalian aja Ubabah lihat jelek-jeleknya, biar bisa dibenerin. Kan begitu, teman-teman saya sekalian. Bukan hanya laki-laki loh, perempuan-perempuan, para wali-walinya Allah SWT. Ubaba Umairah itu teman-teman saya sekalian, Al-Haddar beliau dari kota Tarim, udah wafat ya. Beliau ini teman-teman saya sekalian sampai pernah dapat tasbih dari dalam makomnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi beliau diminta sama Syekh Abu Bakar bin Salim buat pergi ke makomnya. Dia bilang, saya kasih kamu tasbih. Gak tahu tuh dari mana tasbihnya. Dia datang ke makamnya Sayyidina Syekh Bakar bin Salim, ngambil tasbih itu. Tasbih dari Sayyidina Syekh Bakar bin Salim. Masya Allah, Masya Allah. Padahal Sayyidina Syekh Bakar bin Salim udah wafat berapa tahun yang lalu, dan itu kakek beliau, kakek beliau gitu. Keberapa tahu? Perempuan, teman-teman saya sekalian saya muliakan. Tapi tajamnya ngelihat, Masya Allah. Jadi gimana kita nggak mau percaya sama Imamul Haddad dalam hal mengobati penyakit-penyakit hati? Jika bahkan yang hidup di zaman sekarang gitu ya. Maksudnya sekarang beliau sudah wafat ya, tapi maksud saya di zaman-zaman sekarang gitu, yang mata saya masih ketemu, telinga saya masih dengar gitu kan. Orang-orang yang sebegitu Masya Allahnya. Saya pernah bawa rombongan berapa belas orang perempuan ketemu sama beliau, masing-masing dinasehati itu persis banget sama apa yang paling dia perlukan. Udah kayak profesor dokter profesor spesialis gitu ya, yang memang ngelihat badan kamu nih, udah tahu nih gitu. Udah tahu nih penyakitnya apa, yang diperlukan apa, obatnya apa. Nah itu Ubaba Umairah. Sampai dengan tahun saya terakhir ke kota Hadramaut itu masih jumpa sama beliau 2013. Oh enggak, dia udah wafat. Beliau wafat itu di tahun-tahun mungkin 2010 2009 gitu. Kali terakhir ke sana udah nggak ada, beliau udah wafat. Tahun-tahun sebelumnya tuh teman-teman saya sekalian, tiap datang saya bawa terus ngajain, pokoknya ada satu sesi di mana semuanya perlu untuk diobati sama Ubaba Umairah. Beliau tuh akan lihat gitu kan, kemudian nasihatin dan sekaligus dikasih bacaan sama beliau. Kamu baca ini, kamu begini. Hati-hati. Yang hormat sama suami, waduh, tak ada lagi datang. Sama orang tua tuh nggak boleh gitu, ya Allah. Tanpa tedeng aling-aling, tanpa basa-basi, teman-teman saya sekalian, langsung jelek masuk ke hati. Dan itu tuh memang yang paling diperlukan sama orang tersebut. Nggak usah terlalu cinta gitu sama dunia. Ketahuan semuanya udah, ya Allah luar biasa. Pokoknya emang bener-bener banget tuh Ubaba Umairah tuh Haddadul Qulub, teman-teman saya sekalian, Haddadul Qulub. Ya gimana kita nggak mau percaya sama Imamul Haddad kalau bahkan di era milenial ada orang-orang yang sampai seperti itu. Saya ketika jumpa sama beliau habis selesai itu, saya kemudian bilang, Ubaba, ini saya nih masa jadi gaet doang nih Ubaba, sekarang giliran saya nih, saya bilang. Doain saya Ubaba. Ubaba liatin terus gini, kamu minta didoain biar punya anak.
Itu tahun berapa tuh ya? 2009, 2010 gitu. Saya udah kawin, udah agak lamaan waktu itu, belum hamil sampai sekarang sih. Saya bilang, iya Baba doain saya biar punya anak. Beliau malah nanya gini, kamu pengen punya anak buat apa Halimah? Ih bingung ya saya ya. Seumur-umur saya kalau minta doa sama orang, doain biar punya anak, itu pertanyaannya suka gini doang, udah berapa lama kawinnya? Kan begitu ya? Kayak sebuah kenormalan, sebuah kewajaran bahwa orang kalau udah kawin ya pengen punya anak. Sebagaimana orang kalau udah umur di atas 20-an tahun pengen kawin. Kan begitu ya? Itu kan normal tuh. Yang gak normal itu kan kalau orang umur 9 tahun, doain dong biar saya kawin. Nah, ini kan kecentilan. Kan begitu ya? Kalau kemudian ada orang doain dong saya biar punya anak. Kamu udah kawin apa belum? Belum. Nah itu kan aneh gitu kan. Lah saya ini loh udah kawin lama. Jadi kan wajar aja kalau saya pengen punya anak gitu kan. Bapak malah nanya, kamu pengen punya anak buat apaan Halimah? Bingung kan, itu pertanyaan yang gak pernah ada orang nanyain gitu. Sama aja kayak, kamu pengen kawin buat apaan? Nah kan aneh ya. Ya pengen kawin gitu kan. Jadi saya ditanya kayak begitu bingung. Saya bilang, dan karena saya ya ustazah gitu kan, jadi kan ini alasannya nih harus agak-agak yang agamis lah ya, islami lah, Islam syar'i lah, syar'i gitu, syar'i. Alasannya kan harus syar'i ya nggak? Jadi saya bilang, biar ada yang mendoakan saya kalau saya mati. Itu kan alasannya ustazah, pantas kan ya? Bapak kemudian nanya kayak begini sama saya, kamu bukannya ngajar Halimah? Iya Bapak ngajar saya. Nah itu orang-orang yang kamu ajarin, kira-kira kalau kamu meninggal dunia memangnya mereka gak mau doain? Iya doain sih. Ya itu kan udah jauh lebih banyak daripada anak yang berhasil kamu punya, kalaupun kamu punya anak. Iya juga sih. Jadi buat apa Halimah? Saya bilang biar ada yang nerusin. Masih agama nih, masih syar'i nih. Biar ada yang nerusin kalau saya meninggal dunia nanti. Maksudnya nih ilmunya gitu ya. Nah, saya punya sedikit ilmu, ada yang saya turunin nih gitu. Biar dia nanti kalau saya meninggal dunia, biar dia bisa lanjutin gitu. Beliau bilang, memangnya orang-orang yang kamu ajarin selama ini gak bisa nerusin gitu? Lagian kan kamu bisa nulis buku. Nah itu kan juga jadi penerus. Kalau kamu meninggal kan jadi baqiyatus shalihat. Al-baqiyatus shalihat, yang kata Allah khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wal baqiyatus shalihatu, dan peninggalan-peninggalan yang bagus. Tuh mesti kita pikirin nih, apa nih baqiyatus shalihat kita nih? Peninggalan-peninggalan yang baki. Nah, peninggalan itu yang kekal. Kita kan bakalan mati nih. Nah, kita kalau mati nih kan ninggalin sesuatu nih. Iya enggak? Apa nih yang kita tinggalin? Harus as-shalihat. Harus peninggalan-peninggalan yang bagus. Nah, itu selain anak, ada yang lain-lain. Apaan? Buku, ilmu yang manfaat. Jadi begitu beliau bilang, kan gak harus anak Halimah. Yang lain-lain kan bisa juga jadi anak-anak didik yang akan terus melanjutkan ilmu kamu. Saya pikir-pikir ya juga ya, kitab, buku yang saya tulis bisa jadi peninggalan. Apalagi zaman sekarang nih kan, ada media sosial, ada suara-suara saya di YouTube, ada apa yang saya tinggalin buat orang masih bisa terus didengerin sampai kapan-kapan waktu. Jadi nggak bisa juga tuh alasan penerus tadi nih. Mesti nyari lagi nih alasan. Dan saya nggak ketemu alasan syar'i lain nih. Jadi akhirnya saya pun kembali kepada diri saya sendiri. Apa sebenarnya yang saya inginkan dengan adanya anak? Kemudian saya pun menjadi sangat-sangat manusiawi.
dan sangat perempuani. Saya bilang, iya Hubaba, doain biar punya anak, biar suami cinta sama saya. Dan itu beliau malah ketawain saya. Disitulah saya merasa sedih, merasa kok saya ini ternyata belajar segini lama nggak kemana-mana ya ini ya. Beliau bilang kayak gini nih, kamu tuh Halimah lupa apa? Siapa yang menjadi pengendali hati? Pengen apa kamu nak? Pengen dicinta sama suami kamu? Bahkan dia nggak bisa ngatur hatinya sendiri. Gimana mau ngatur rasa hatinya buat kamu? Dan kamu pikir anak bisa jadi pengatur hati suami? Hati suamimu? Beliau ketawain gitu, maksudnya ini alasan kamu nih nggak banget. Kayak kamu dipengaruhi sama siapa selama ini? Dipengaruhi sama sinetron, dipengaruhi sama film, dipengaruhi sama apa nih? Apa yang kamu baca selama ini sampai lupa bahwa pengendali hati cuma satu, namanya. Saya jadi semakin menunduk dalam. Ya Allah, ya Allah. Saya bilang bener juga ya. Kayak saya nggak pernah ketemu aja orang yang anaknya banyak tapi suaminya nggak cinta sama dia. Betul apa nggak? Betul apa nggak? Teman-teman saya sekalian, banyak banget anaknya banyak tapi hati suaminya nggak kepada dirinya. Dan itu kan tambah semakin sakit hati. Saya yang udah mengandung anak-anakmu. Sampai pernah gitu kan, ada seorang istri punya anak 4 gitu. Ustazah, ya Allah sakit hati saya Ustazah. Suami saya lebih milih perempuan itu loh Ustazah, yang cuman sendirian padahal kami berlima. Kami berlima Ustazah. Saya sama anak-anak saya berlima nih Ustazah. Dan bisa-bisanya suami lebih memilih dia Ustazah yang sendirian. Ya Allah, ya Allah. Lah kamu sih suruh milih. Ngapain ya enggak? Teman-teman saya sekalian, di situ saya ngerasa bener banget ya. Ya Allah, saya ngaji mondok berapa lama nih? Ternyata masih belum paham juga urusan muqallibal qulub. Hanya Allah Subhanahu wa taala satu. Doanya Nabi Muhammad, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Nih hati kita sendiri kita nggak bisa kontrol, apalagi hatinya orang. Ya Allah, ya Allah, ngapain saya fokus sama agar suami mencintai saya? Kenapa saya nggak fokus agar saya tidak mencintai yang tidak halal? Kan begitu? Agar saya bisa mempersembahkan cinta saya kepada yang memang seharusnya hati saya mempersembahkan cinta kepadanya. Allah, Rasulnya, keluarga, orang-orang yang kita cintai. Kenapa malah mikirin rasa hatinya orang? Kenapa gak mikirin rasa hati kita sendiri? Karena bahkan terhadap rasa hati kita sendiri kita gak punya kontrol. Makanya mesti minta sama Allah SWT. Dan itu gak ada kaitan sama urusan anak sih sebenarnya. Jadi tambah gak punya alasan saya. Jadi waktu ditanyain gitu, dia kemudian nanya balik ke saya, jadi gimana Halimah? Masih pengen punya anak? Masih. Walaupun gak punya alasan waktu itu gitu ya, tetap aja doain. Beliau kemudian bilang, nak, katanya nih, ini teman-teman saya sekalian, ucapan sederhana tapi keluar dari hati yang bersambung kepada Tuhannya. Karenanya kesederhanaan ucapan tidak membuat kata-kata tersebut turun derajatnya. Ia tetaplah kata-kata tinggi yang seharusnya hati kita memahaminya. Bukan ucapan dengan bahasa intelektual akan tetapi kosong makna. Bukan dengan bahasa tinggi-tinggi pembahasan apa gitu. Nggak ada.
Kalimat-kalimat sederhana keluarnya dari hati yang kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jadi kalimat-kalimat tinggi luar biasa. Beliau bilang, "Halimah, kamu harus tahu, Nak, hidup ini sudah terlalu sibuk dari hal-hal yang membuat kita lalai dari Allah. Terlalu banyak hal di dunia ini melenakan kita dari Allah Subhanahu wa taala, bikin kita lupa sama Allah. Padahal kita hidup buat Allah. Kamu mau ditambahin lagi dengan urusan anak. Kesibukan yang kita punya dari dunia sudah banyak banget bikin kita tersibukkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu mau ditambahin lagi dengan urusan-urusan yang lain?" Beliau kemudian bilang, "Saya Halimah, dari muda, dari belia, saya lihat teman-teman saya pada kawin, saya angkat tangan minta sama Allah, ya Allah, saya tidak mau terlalaikan darimu, saya tidak mau tersibukkan darimu. Saya tidak ingin kesibukan saya di atas muka bumi ini bukan untukmu. Maka ya Allah, kalau kiranya saya menikah membuat saya lalai darimu, menyibukkanku darimu, sibuk saya ngurusin suami sampai saya sibuk tidak kepadamu, kesibukan saya ini kepada suami sampai saya tidak sibuk kepadamu, ya Allah, jangan kawinkan saya." Saya ketika dengar itu sambilan mikir terhenyak jelek banget. Ya ampun, Hubabah Umairah sudah makrifat bahkan dari sebelum baligh. Hubabah Umairah sudah faham makna inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sudah bahkan dari sebelum beliau baligh, teman-teman sekalian. Ya Allah, aku tidak ingin tersibukkan dengan selainmu. Maka kalau kesibukanku dengan suamiku membuat aku lalai darimu, jangan kawinkan aku ya Allah. Kuat banget hatinya mau doa kayak begitu. Luar biasa banget teman-teman sekalian. Bahasanya sederhana akan tetapi masuk ke relung hati benar-benar karena diucapkan dari hati yang mengenal Allah Tuhannya. Masya Allah. Tapi saya menikah Halimah. Saya tahu bahwa ternyata menikah, bahwa dalam pandangan Allah menikah tidak akan melalaikan saya darinya. Saya menikah. Sesudah saya menikah saya ganti doa. Ya Allah, jika memiliki anak membuat aku terlalaikan darimu, jangan kasih saya anak ya Allah. Maka saya biarkan suami saya, jika dia memang ingin memiliki anak, biarkan ia memiliki anak dari selain saya. Sebab saya hidup hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ampun teman-teman sekalian, saat itu saya tahu bahwa bidadari tidak usah kau tunggu hadirnya nanti di surga. Ia sudah ada dari sejak di atas muka bumi ini. Dan wanita di hadapan saya, Hubabah Umairah, nama aslinya Hubabah Rugayyah. Hubabah Rugayyah binti Umar Al-Haddar adalah salah satu dari bidadari bumi yang senantiasa dipandang Allah dengan cintanya. Karena ia telah mempersembahkan bagian terbaik dari dirinya, yaitu hatinya, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. La syarikalah, tidak untuk selainnya. Wa bidzalika umirtu, beliau faham, untuk itulah beliau diciptakan. Wa ana minal muslimin, aku adalah salah satu dari hambamu yang selalu menyerahkan diriku. Cakep banget gak sih?
Keren banget gak sih? Tinggi banget gak sih? Ya Allah. Dan kita jatuh bangun, kepengen punya rumah, kepengen punya ini, kepengen punya itu. Masya Allah. Dan kita rebutan, dan kita sampai berantem rebutan warisan, dan kita sampai kesel nggak bisa maafin ketika ada orang yang merebut rizki yang menurutmu seharusnya menjadi milikmu. Sedih bener. Betapa sangat bedanya hati kita dari hati mereka, teman-teman. Betapa jauhnya. Makanya mereka tahu apa yang Allah mau, dan mereka menjadi hamba-hamba Allah. Kita yang kita tahu apa yang kita mau, makanya kita jadi hamba-hambanya nafsu. Iya apa ya? Dan dengan bangganya kita bilang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku beribadah ya Allah, hanya kepadamu aku menjadi hambamu, hanya kepadamu aku menghamba. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Kata Allah, emang iya? Hanya kepadaku kamu mengabdi. Emang iya? Enggak tuh. Kamu mengabdi kepada keinginan hawa nafsumu sendiri. Hatimu kamu persembahkan untuk hawa nafsumu sendiri. Hatimu kamu persembahkan untuk keinginanmu sendiri. Dan kamu merasa seperti sudah mengabdi kepadaku. Belum. Makanya katanya Sayyidina Ibrahim bin Adham, lau ma wajibtu an agra'aha fil Qur'an fis salam ma garatu. Sungguh andai tidak wajib bagi saya untuk membacanya di dalam Fatihah dalam salat, saya tidak akan pernah berani membacanya. Tiap kali saya membacanya, hati saya bilang belum. Tiap kali saya bilang iyyaka na'budu, kata hatinya belum. Iyyaka nasta'in, kata hatinya bohong. Kamu masih minta tolong sama suamimu, kamu masih berharap dari si fulan, kamu masih berharap dari harta, kamu masih berharap dari sini, kamu masih berharap dari pekerjaan, kamu masih berharap dari pemberian. Dan kamu mengaku bahwa iyyaka nasta'in, aku tidak berharap kecuali darimu ya Allah. Bohong, kata hatinya. Ya Allah, ya Allah. Betapa sangat jauhnya kita dari kemurnian hati yang untuk Allah Subhanahu wa taala. Nih para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Fokus mereka kepada urusan hati. Itu empat tadi itu fokus mereka tuh. Fokus mereka. Mudah-mudahan kita juga bisa sama Allah Subhanahu wa taala belajar pelan-pelan, enggak apa-apa. Jatuh bangun enggak apa-apa, balik lagi. Jatuh bangun enggak apa-apa, balik lagi. Makanya ngaji terus. Kalau ditanyain orang, kamu kok ngaji terus? Nah, emang enggak benar-benar. Emang enggak benar-benar. Teman-teman saya sekalian, ini masa ngaji gitu nih, tiap hari kita ngaji nih dalam rangka ihdinas siratal mustaqim. Karena kita belum juga menempuh siratal mustaqim, masih harus terus diajarin biar bisa nempuh kan gitu ya. Jatuh lagi, melintir lagi ke sono, melenceng lagi ke sono, ngomongin orang lagi, ngatain orang lagi, merasa diri lebih baik lagi, ujub lagi, ini lagi, rebutan lagi. Aduh ya Allah, balik lagi. Nggak apa-apa, jatuh bangun nggak apa-apa. Yang penting kan terus balik. Ini deh, terus jalan. Nah itu yang kita perlukan teman-teman sekalian. Jalan pelan-pelan gak apa-apa. Jatuh bangun gak apa-apa, sambil minta tolong. Sama siapa minta tolongnya? Sama Allah yang pasti. Tapi buat minta tolong sama Allah juga kadang kita perlu tangan-tangan nih buat nyelamatin kita nih, saudara sekalian. Siapa tuh? Nabi Muhammad alaihissalam. Makanya sholawatan. Makanya sebelum ngaji baca sholawat. Ngapain tuh? Itu dia mau nyambungin. Selain Nabi Muhammad siapa? Wali-wali ini di atas kita ini, orang-orang di atas kita nih,
Iya nggak? Para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu ziarah, makanya kita perlu hadir haul, makanya kita perlu baca dikiran. Bukan asal dikiran kamu buka dari kitab gitu, enggak. Dikiran yang dibaca, dikirannya Imamul Haddad. Dikiran yang dibaca, dikirannya Syekh Bakar bin Salim. Makanya kalau nyari dikiran, bukan cuman asal baca artinya, bagus nih, enggak gitu. Punya siapa? Punya siapa? Dikiran itu. Punya siapa? Baca maulid, tunggu dulu, punya siapa maulid nih? Punyanya Habib Umar bin Hafid. Iya, baca. Kita kenal Habib Umar, kan gitu ya? Maulidnya siapa nih? Maulidnya Habib Ali Habsyi Simtutur. Baca. Maulidnya siapa nih? Maulidnya Imam Ad-Dibai. Baca. Maulidnya siapa nih? Bagus nih karangannya siapa? Karangannya Ustaz Ali. Enggak usah dibaca. Nggak usah, makanya saya nggak berani ngarang maulid. Nggak berani ngarang maulid. Ya Allah, bikin maulid aja memberanikan diri. Bikin maulid aja memberanikan diri, teman-teman saya sekalian. Ya ampun, siapa kita? Bikin maulid, ngumpulin orang, yuk rayain Nabi Muhammad. Ya Allah, siapa kita? Yang pantas bikin maulid tuh Habib Umar bin Hafid tuh pantas ya nggak? Yang pantas bikin maulid Habib Zain bin Smith, pantas bikin maulid. Halimah terus bikin maulid. Ya udah deh gitu. Tak ada rotan akar pun jadi, ngeberaniin diri. Ini ngajar kayak begini nih, ngeberaniin diri. Ya Allah teman-teman saya sekalian, belum pantasnya, tapi ya udahlah. Tak ada rotan akar pun jadi. Ya Allah. Nah dia nih perlu uluran tangan. Makanya ngajarnya diawali dengan sholawat, biar ada tangan Nabi Muhammad. Ya, baca Yasin dulu, biar ada tangan Allah. Kan gitu kan? Pakai baca Yasin ada tangan Allah. Pakai baca sholawat ada tangan Nabi Muhammad. Pakai dikirannya Syekh Bakar bin Salim, dikirannya Imamul Haddad, kitabnya pakai punyanya Imamul Haddad, biar ada tangan-tangan. Teman-teman sekalian, saya tidak membuatmu, saya tidak menarikmu karena saya masih perlu buat ditarik. Jadi kalau ada yang bilang, Ustazah kita mau ikutan Ustazah, gimana modalnya deh? Saya aja mau nyelamatin diri ini perlu gendolan sama orang, terus saya tiba-tiba digendolin sama orang. Waduh, ini gimana modelnya nih? Nah, nggak ada. Kita sama-sama aja, sama-sama ngegendol, sama-sama ikut, sama-sama menggantung, sama-sama menggantungkan diri kepada siapa? Kepada orang-orang yang sudah pasti terselamatkan. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmati wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin. Rabbi fanfa'na bibarakatihim. Ya Allah, kasih kemanfaatan kepada kami berupa berkah-berkahnya mereka. Bikin kami mendapatkan manfaat dari keberkahannya mereka. Tuh, keberkahan mereka dalam apa? Dalam ilmu, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam tata cara hidup. Ini biar berkahnya turun dari mereka-mereka itu untuk kita bisa ngambil manfaat dari keberkahan tersebut. Gitu. Sumbang ya Allah, sumbang kami. Ibarat mereka orang kaya nih, kita orang fakir-fakir nih, kita minta sumbangan. Ya Allah, kasihin sumbangan mereka itu yang lebih-lebih tuh. Yang lebih-lebih kasihin sama kami. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Ya Allah, kasih kami bisa nempuh jalannya mereka dengan kemuliaan mereka itu ya Allah. Mereka kan mulia nih. Rombongannya itu kan bisa banyak yang belum penuh rombongannya, kuotanya masih pada banyak. Kuotanya Imamul Haddad masih banyak nih. Masih kosong. Maksudnya itu dibandingin dengan yang Allah kasih. Misalnya Imamul Haddad, kuota kamu 1 juta. Ini belum 1 juta nih. Masih baru ratusan ribu. Jadi kan kita muat semuanya tuh di kuotanya Imamul Haddad. Kuotanya Habib Ali Habsyi misalnya 1 juta. Yang ada nih masih baru berapa nih? Jadi kita muat semuanya tuh. Nah kita minta sama Allah SWT, ya Allah masukin kita ke rombongan mereka ya Allah. Masukin kami ke rombongan mereka. Wa amitna fi tariqatihim. Ya Allah, matikan kami dalam jalan mereka. Kami nggak usah dibawa ke jalan yang lain-lain ya Allah.
Udah deh, jalannya para wali-wali kami, jalannya para ulama-ulama kami, jalannya orang-orang yang udah pasti, solehahnya udah pasti, solehnya udah pasti. Kita minta nih, jalannya Hubabah Umairah, jalannya Hubabah Maryam, jalannya Hubabah Bahiyah, jalannya para Hubabah orang-orang soleh yang mata saya masih diizinkan buat ketemu sama mereka. Kuota mereka masih banyak kosong. Teman-teman saya sekali, kuota mereka masih banyak kosong. Kita minta jalannya mereka. Wa amitsna fi tariqatim. Minta ya Allah, hidup kayak jalannya mereka, mati di belakang mereka. Mati di jalannya mereka. Wa mu'afatin minal fitan. Selamatkan kami dari segala fitnahnya zaman. Kalau dulu tuh yang bawa fitnah itu orang-orang yang gak ngerti agama. Sekarang yang ngerti agama pun bisa bawa fitnah. Betul apa enggak? Teman-teman sekalian, yang berani ngomong sesuatu tentang Nabi Muhammad yang gak baik, orang berilmu apa orang gak berilmu? Orang berilmu. Yang berani ngomong Nabi Muhammad gak punya jaminan, orang berilmu apa orang gak berilmu? Orang berilmu. Kalau orang gak berilmu, omongannya gak akan didengar orang. Yang berani ngomongin yang gak baik, yang katanya Nabi Muhammad gak keurus. Ya Allah, teman-teman, yang ngebandingin Nabi sama, kalau itu orang nggak berilmu ya. Tapi ini kan yang berani ngomong macem-macem ini teman-teman saya sekalian, orang-orang yang berilmu. Makanya kita ngeri banget. Makanya minta sama Allah, wa mu'afatin. Selamatkan kami dari segala fitnah ya Allah. Selamatkan kami dari segala fitnah ya Allah. Dan minta sama Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang seperti itu. Hati dibenerin gimana caranya nih Ustazah? Nih saya kasih tahu. Hati itu menerima 3 jenis bisikan. Atau bolehlah dibilang 4 bisikan. Ya. 2 bisikan baik, 2 bisikan enggak baik. Bisikan buruk. Kamu kalau kepengen hatimu bagus, mesti pinter-pinter milah-milih bisikan-bisikan mana yang kamu mau simpen dalam hati, bisikan mana yang kamu abaikan begitu saja sehingga ia tidak mengganggu perjalananmu untuk menuju akhlak yang mulia. Gitu. Itu caranya jaga hati. Bisikan yang baik datang satu dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun jarang nih Allah langsung ngebisikin hati manusia, kecuali hati para nabi, para wali, orang-orang yang punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bisikan baik, yang kamu, kita, saya semua nih, kamu, saya, kita semua, ini pasti dibisikin dengan bisikan yang baik nih dari sini nih, yaitu dari malaikat. Nama bisikannya ilham, pembisiknya namanya mulhim. Demikian yang diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Teman-teman saya sekalian, semua anak lahir itu Allah langsung kasih malaikat pembisik kebaikannya, sebagaimana Allah juga langsung kasih pembisik buruknya. Ya, pembisik baiknya seperti yang tadi saya sampaikan dari malaikat. Nama malaikatnya, halo, nama malaikatnya, udah lupa lagi. Nama malaikatnya mulhim, bisikannya namanya ilham. Jadi nggak bisa bilang, aduh saya dapat ilham nih. Itu teman-teman saya sekalian, semua orang juga dapat ilham. Dari sejak kamu bangun tidur juga dapat ilham. Ayo buruan sholat. Nah, itu kan dapat ilham. Tapi kan gak ada di antara kita, saya tadi pagi-pagi dapat ilham. Ilham apaan? Buat saya sholat subuh. Nah, semua orang juga begitu. Tapi itu memang namanya ilham bisikannya, kemudian orangnya namanya, malaikatnya namanya mulhim. Bisikan yang buruk juga dari 2. Yang pertama dari hawa nafsu.
yang kedua dari syaitan. Sekarang nih, semuanya nih juga lagi masuk bisikan-bisikan. Ada yang kayak begini nih, Ustazah lama amat dah. Saya udah lapar loh ini padahal. Kapan ya kira-kira keluarnya ya? Kayak habis dari sini saya mau makan apa ya? Kok Ustazah tahu sih? Tahu lah, saya juga dibisikin. Siapa tuh yang ngebisikin? Antara dua hal itu, setan sama hawa nafsu. Ngebedainnya gimana Ustazah? Paling gampang sih pas Ramadan. Ramadan tuh setannya cuti, yang sisa cuman hawa nafsu. Kamu kalau Ramadan tuh bangun tidur aja udah kepikiran bukanya mau makan apaan. Itu bisikan datangnya dari siapa tuh? Hawa nafsu. Lagi Ramadan aja, tiap kali mau baca Quran, udah deh ntar aja deh. Itu datangnya dari mana bisikannya? Pas lagi mulai baca Quran, baru aja berapa ayat udah nguap mulu. Padahal kalau buka TV nonton kagak ada ngantuk-ngantuknya. Tapi giliran baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Emang ya Quran tuh emang obat. Obat apaan? Obat tidur. Teman-teman saya sekalian, tuh bisikan itu datangnya dari hawa nafsu. Hawa nafsu. Kalau bisikan dari setan, Imam Ghazali sih ngasih beberapa kriteria. Buat kamu ngebeda-bedain nih. Bisikan dari setan tuh teman-teman, itu selalunya mengajak kepada dosa dan keburukan-keburukan. Dosa, lebih ngajakin kepada sesuatu hal yang sifatnya dosa gitu. Atau mencegahmu dari kebaikan yang lebih besar. Kayak misalnya, kamu mau hadir pengajian nih. Kamu hadir pengajian, aduh gak usah deh. Gampang, lewat streamingan aja. Udah jauh lagian pengajiannya tuh kayak gitu tuh. Itu tuh seringkali bisikannya adalah bisikan setan. Kemudian ada yang nyaut, iya mendingan enakan juga tidur. Yang ngebisikin untuk hal-hal yang menyenangkan bagimu, yang kamu senang gitu ngerjainnya, itu seringnya ngajakin kepada kesenangan-kesenangan diri, seringnya bisikannya datang dari hawa nafsu. Terus ya, kalau bisikannya setan, itu kalau kamu berzikir, bisikannya tuh tambah kecil, samar bahkan hilang. Gitu kan? Misalnya nih, nggak usah ngaji gitu kan? Nggak usah ngaji. Terus aja nih di telinga kita nih, di hati kita nih terus dibisikan. Hari ini nggak usah ngaji, hari ini nggak usah ngaji gitu. Iya kan? Terus kita bilang begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah. Iya deh ngaji aja deh. Itu berarti bisikannya dari setan. Tapi kalau misalnya bisikannya dari hawa nafsu, itu enggak hilang meskipun kamu berzikir. Pengen beli tas yang itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah. La ilaha illallah. Bagaimana? Tetap mau beli tas yang itu. Ya Allah. Itu namanya bisikan dari hawa nafsu. Kedua-duanya katanya Sahibul Burdah, wan nafs wasyaiton wa sihima wa in huma mahadakan nusha fattahimi. Nafsu sama setan, biar kata kelihatannya kayak ngasih nasihat, kamu tetap harus curigai
karena selama ini mereka tidak pernah mengajak kecuali kepada keburukan. Buruk tuh. Teman-teman sekalian saya muliakan, lebih kelihatan lagi pas tahajud tuh, pas bangun tahajud. Jam berapa sih ini? Lihat jam 3, ya ampun ngantuk banget. Udah gak usah tahajud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Malah ketiduran. Tingkah siapa tuh yang begitu? Masya Allah. Itu berarti dari siapa tuh Ustazah? Kolaborasi. Ada yang collab di hati kita ya. Antara setan sama hawa nafsu. Tuh teman-teman saya sekalian, keduanya tuh kita mesti belajar buat mulai menguranginya. Caranya gimana Ustazah? Caranya dengan kamu lebih peduli sama bisikan-bisikan yang baik dan dengan selalu berzikir, sama yang ketiganya dengan selalu mohon petunjuk kepada Allah. Tuh tiga itu. Ya, kalau kepengen bisa menang ngadepin bisikan-bisikan buruk, biar hati kamu tuh jadinya yang masuk cuman yang baik-baik. Kalau hati yang masuk yang baik-baik, semuanya yang keluar jadinya kebaikan. Apa aja tadi? Yang pertama, tepiskan bisikan buruk, dengerin bisikan baik. Jangan ngaji. Setan nih, setan. Bagaimana menurutmu Mulhim? Ngaji aja. Tapi kan bisa live streaming. Kata siapa itu? Kata setan. Katanya si Mulhim, oh ya setannya nih namanya wiswas, bisikannya namanya waswas. Ya beneran saya nggak lagi bercanda. Ini yang Allah maksudkan dalam Al-Quran surat An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril. Tuh Allah lagi nyebutin nama setan yang suka ngebisik-bisikin hati kamu. Min syarril waswas, nama setannya, bisikannya namanya wiswas. Teman-teman sekalian, kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhannya manusia, pemelihara manusia, pemilik manusia, dari kejahatan setan yang selalu membisiki. Lihat aja di tafsirnya. Min syarril waswas, dari kejahatan setan yang selalu membisiki. Ini setan bagian bisik-bisik. Setan yang lain-lain ada lagi. Setan yang bikin kamu marah-marah mulu sama suami, itu ada lagi tuh. Setan yang bawaan kalau ngelihat laki-laki yang lain kayak bawaan lebih ganteng aja dari laki kita. Ada lagi tuh setannya tuh. Saya sekarang lagi nggak hafal nama-namanya. Tapi ada masing-masing setan-setannya yang suka bikin kita jadi berantakan ketika kita lagi sholat. Tuh ada lagi tuh, ya kan, ngingetin kita sama apa yang kita lupa, nyari kunci ngubek nggak ketemu, giliran Allahu Akbar, astagfirullah di atas lemari. Tuh namanya hunzub. Nah, kalau yang ini saya inget nih. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, ini ya Allah bilang min syarril waswas al khannas, dari kejahatan setan yang selalu membisiki, tapi dia khannas, suka ngumpet, suka sembunyi. Lihat aja tafsirnya. Kalau nggak percaya, ya percayalah sama saya. Saya belajar lama kok. Teman-teman sekalian, apa maksudnya ngumpet? Katanya ahli tafsir mengatakan idza dzakarallah khanas.
wa idza ghafil anillah wiswas. Apabila dia orangnya yang punya hati nih lagi ingat sama Allah, dia sembunyi. Kalau kita lagi lupa sama Allah, dia mencengkeram dan membisik-bisiki. Kerjaannya sih waswas. Min syarril waswasil khannas alladzi fi sudurin nas, yang membisik-bisiki hati manusia. Minal jinnati, setan yang ini nih terdiri dari dua kelompok. Ada kelompok bangsa jin, memang asalnya setan tuh dari bangsa jin. Jadinya dia tuh bisa masuk gitu ke dalam hati tuh, bisa ngebisik-bisikin gitu. Teman-teman sekalian, ini setan dari minal jinnah. Nah kadang-kadang kalau dia putus asa ngebisikin kita langsung ke dalam hati kita, dia ngebisikin orang yang ada di sekeliling kita, sehingga kita kemudian diracunin sama orang diracunin sama setan dari golongan manusia. Ini repot nih. Nggak bisa kita bacain ayat kursi. Udah pasti nih, saya mau pergi ngaji. Dapat telepon dari temennya. Anterin gue dong. Gue mau nge-mall nih, ada yang mesti gue belanjain. Kita bilang enggak, gue mau ngaji. Ya Allah. Ayo dong, temenin. Emang mau ngaji di mana sih? Di Islamic Center, Mustafa Halimah. Mustafa Halimah jadwalnya banyak. Nggak dapet di Islamic Center, besokannya juga ada tempat lain. Udah nggak usah sekarang. Kita tahu nih jangan-jangan setan yang ada di kita yang ngebisikin dia nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Apaan sih gitu ntar? Nggak kena. Nih teman-teman sekalian, setan ya. Bisikan kalau dari setan itu kayak gitu tuh. Caranya adalah dengan satu, ingat sama Allah. Kita nggak dengerin, ini yang pertama ya. Yang pertama, alihkan, kamu jangan peduli sama bisikannya. Dihilangin aja. Termasuk juga dari hawa nafsu juga gitu. Alihkan, ya, alihkan. Maksudnya nggak usah kamu pikirin terus gitu. Nggak usah puasa nih dari bangun tidur yang dipikirin enaknya makan apa nih ya. Pesan di mana nih ya? Sepanjang hari ngeliatin GoFood mulu. Ada yang kerjaannya begitu? Mana orangnya? Dialihkan teman-teman, jangan diikutin. Waksihima, durhakailah bisikan-bisikan setan. Itu, kalau kamu pengen punya hati yang baik, jadi perempuan yang solehah, tiap kali datang bisikan-bisikan yang buruk, tinggalkan, jangan dengerin, cuekin. Tuh orang kenapa gitu ya? Astagfirullah. Saya nggak mau dengerin. Gitu. Barangkali dia punya kebaikan-kebaikan yang kamu nggak tahu, diem. Gitu. Jangan dengerin. Saya mau sholat duha nih, entar aja deh. Gitu. Jangan sekarang duhanya, entar aja, waktunya duha kan masih panjang. Sampai duhur kata ustazah. Gimana caranya nih? Tinggalin dia, pergi wudhu, sholatlah. Gitu. Nanti dia masuk lagi tuh, setan tuh. Kalau gitu duhanya buruan dah, cepet-cepetan. Gitu kan? Biar banyak nih yang mau kita kerjain gitu. Kerjaannya si setan, kamu tetap aja khusyuk aja. Gak usah dengerin. Yang lain-lain tuh nanti bisa terlaksana dengan sendirinya. Tenang teman-teman. Urusan waktu tuh, kalau kamu kasih ke Allah, Allah kasih balik. Saya udah perhatiin aja kayak gitu. Saya kalau ngerasa, wah gak keburu duha nih, saya harus pergi nih cepet-cepetan nih ke majelis gitu. Subhanallah, sama Allah tuh dikasih di jalannya macet.
yang Anda itu saya duha, sama Allah akan dilancarin jalannya, nyampenya tetap sama juga, subhanallah. Nah, kayak gitu, itu udah cara Allah Subhanahu wa taala berlaku kepada hamba-hambanya. Jadi yang pertama, kalau kamu pengen punya hati yang baik, jangan dengerin, tinggalin, cuekin, acuhkan, ya, jangan pedulikan bisikan-bisikan setan, jangan pedulikan bisikan-bisikan hawa nafsu. Yang keduanya, teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, minta perlindungan kepada Allah. Makanya kita sebelum sholat baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin, wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kan begitu dah? Kita juga di saat wudhu kan juga baca gitu. Sebelum baca Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Minta perlindungan dari kejahatannya setan. Kemudian yang ketiganya, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, selalulah mohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sok-sokan.